bukan pembentukan panmus gitu ya. Yang panmusnya ternyata isinya semua pemilik Pak. Itu ternyata developernya, pelaku bangunannya tidak sampai menghantarkan para pemilik untuk membentuk P3SRS gitu ya. Jadi ibaratnya ini ibaratnya kuncian buat Bapak Ibu gitu ya untuk menjamin bahwa proses pembentukan P3SRS ini bisa dilakukan. Ada di satu lokasi di Jakarta Timur, panmusnya sudah terbentuk Pak dari tahun 2019. Sampai hari ini tidak ada P3SRS-nya. Gitu. Dan di banyak lokasi pun ada terjadi seperti itu, akhirnya panmusnya seolah-olah jadi merasa sebagai pengurus gitu. Ada bahkan juga yang prosesnya luar biasa dan sampai akhirnya developernya tanda kutip diusir oleh para pemilik. Kesulitannya adalah ketika Bapak Ibu satu tidak bisa terbentuk P3SRS karena mungkin ada upaya-upaya yang dihalangi oleh pelaku pembangunan. Yang kedua mungkin ada hal-hal yang bisa jadi tidak diserah terimakan oleh pelaku pembangunan kepada para pemilik pada saat terbentuk P3SRS. Atau bahkan ada hal-hal yang bisa jadi menghambat proses terbentuknya P3SRS bagi Bapak Ibu gitu. Entah itu tidak ada fasilitasi data para pemilik gitu ya. Ada beberapa lokasi yang ternyata pelaku pembangunan tidak memberikan data pemilik Pak. Sampai dengan hari ini di Jakarta Selatan. Bahkan diminta oleh wali kota pun tidak mau. Nah ini jangan sampai terjadi seperti itu gitu ya. Nah kemudian ada juga di lokasi lain gitu sudah terbentuk panmus dan bahkan mereka tidak mau panmusnya tidak ada pelaku pembangunan. Pada ujung-ujungnya apa? Tidak dapat data-data bukti kepemilikan dari para pemilik. Nah, upaya-upaya seperti ini sepertinya makanya dijembatani oleh Permen PKP 4 2025 ini sebagaimana mungkin Bapak baca tadi juga di dalam pasal 58 gitu ya, bahwa semua hal-hal yang tadi difasilitasi oleh pelaku bangunan itu pada prinsipnya adalah upaya untuk menjamin gitu ya, untuk menjamin bahwa pelaku bangunan bisa menghantarkan Bapak Ibu supaya P3SRS ini terbentuk. Baik itu terbentuk dalam bentuk kepengurusan bersama atau terbentuk ketika sudah ada unsur pengurus dan pengawas. Mungkin demikian Pak. Jadi supaya untuk menjadi hal-hal yang akhirnya menjadi konflik berkepanjangan Pak, tidak selesai. Bahkan ini ada satu lokasi lagi di Jakarta Timur. Sampai dengan hari ini mereka sudah terbentuk P3SRS, tetapi tidak punya tanah bersama. Jadi masih dalam bentuk pecahan-pecahan HGB yang berbeda. Kemudian dalam HGB yang berbeda itu ternyata di dalam HGB-nya masih ada kewajiban pengembang kepada Pemprov DKI Jakarta. Dan ternyata lagi HGB-nya di atas HPL milik Pemprov DKI Jakarta. Kok lucu? Berarti pelaku bangunan harus menyerahkan kewajiban dari pelaku bangunan di dalam SPPT ini menyerahkan kepada Pemprov lagi. Padahal itu tanahnya Pemprov. Nah, terus kemudian lucunya lagi ada 2 HGB yang dijaminkan ke bank. Jadi terbentuk P3SRS, tetapi sampai dengan hari ini para pemiliknya tidak pernah bisa punya jaminan terhadap kepemilikannya Pak. Nah sebetulnya makanya kenapa panmus itu dihadirkan di sana, ada unsur pelaku bangunan dan juga nanti pada pembentukan awal ada kepengurusan bersama, ada pelaku bangunan supaya Bapak Ibu ibaratnya tetap bisa mengawasi pelaku bangunan, bisa menyerahkan seluruh kewajibannya terhadap dokumen-dokumennya yang harus diserahkan kepada Bapak Ibu selaku para pemilik. Yang itu mungkin Bapak Ibu bisa lihat nanti dokumen-dokumen apa saja, termasuk dokumen perizinan, akta pemisahan, uraian pertelangan, PBG, SLF dan lain-lain itu wajib diserahkan dari pelaku bangunan kepada Bapak Ibu semua. Nah ini menjadi jaminan karena banyak juga yang ternyata tidak ada dokumen yang diserahkan. Ada salah satu juga di daerah Sudirman itu ketika terbentuk P3SRS dokumen yang diserah terimakannya terbatas, minim. Sampai juga berganti kepengurusan setelah 3 tahun ternyata dokumen-dokumen yang diserahkannya pun juga masih terbatas. Nah ini supaya semoga hal tidak terjadi di apartemen Puri Park View. Terus kemudian yang kedua tadi pertanyaan tugas-tugas P3SRS itu apa saja? Secara prinsip memang di dalam Permen PKP 4 2025 tidak mengatur yang mengatur terhadap kepengurusan bersama secara eksplisit gitu ya. Tugasnya apa gitu, kewenangannya apa dan tanggung jawabnya apa. Tetapi di dalam Bapak Ibu mungkin bisa lihat di pasal 36 dan 37 itu jelas tugas dan kewenangan P3SRS secara umum.
Dan kemudian untuk kepengurusan Bapak Ibu juga tetap bisa melihat terhadap kepengurusan secara umum. Lalu di mana fungsi pengawas? Pasti akan Bapak Ibu akan bertanya seperti itu. Fungsi pengawas adalah ketika ini dalam kepengurusan bersama, para pemilik mengawasi pelaku pembangunan, dan ketika dalam kepengurusan bersama pelaku pembangunan juga mengawasi para pemilik. Masing-masing saling mengawasi kinerjanya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu akan bisa saling mengawasi kinerja dari pelaku pembangunan apabila ada penyimpangan, ada penyelewengan, artinya Bapak Ibu juga bisa melakukan peneguran terhadap pelaku pembangunan. Jadi di situ nanti Bapak Ibu bisa lihat ada sekitar 5 tanggung jawab P3SRS dan tugasnya. Jadi nanti ada dibedakan tanggung jawab dan tugas gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin bisa cermati dilihat dalam peraturan yang mungkin sudah bisa dibagikan atau tayangan yang juga sudah saya bagikan melalui WA. Terima kasih.